teman-teman, salam jumpa lagi bersama aku Ria Sirait Belanda KW. Pada hari ini aku ingin berbagi pengalaman ke kalian semua. Tapi sebelumnya buat kalian teman-teman yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe, jangan lupa di like dan juga komen. Oke, kita lanjut guys. Nah, hari ini sebenarnya aku ingin menjelaskan tentang pendapat-pendapat di luar sana, terlebih dari keluarga dekat saya, teman-teman saya, kerabat saya, mengenai menikah dengan bule atau tinggal di luar negeri atau tinggal di Eropa adalah orang kaya alias punya banyak duit. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut guys, aku akan mengajak kalian berkeliling-keliling di seputar Sentrum Alphen aan den Rijn dan juga di sekitar taman Gemeente di lokasi gedung lama dari Gemeente Alphen aan den Rijn. Nah, Gemeente itu sendiri artinya adalah kota madya atau yang bertugas mengurus segala sesuatu administrasi di kota tersebut, termasuk dari bila ada pendatang ataupun pajak ataupun segala bentuk administrasi dari kota tersebut. Jadi guys, ini adalah taman di mana aku suka sekali datang ke sini guys. Jadi di sini itu tempatnya sangat sejuk, sangat nyaman dan juga sepi, tidak ada kebisingan, tidak ada kesibukan, dan di sebelah sana itu dia ada monumen mengenang para pahlawan dahulu, korban-korban perang gitu guys. Nah, check it out guys, enjoy the video. Aku akan mengajak kalian setelah ini keliling ke Bospark. Nah, di sana aku akan menjelaskan ke kalian mengapa aku tidak begitu senang dijuluki dengan banyak uang dan juga dijuluki orang kaya. Di situ aku akan menjelaskan, tapi jangan di skip ya teman-teman. Ayo ikuti terus, enjoy. Nah teman-teman, Bosparknya itu ada di seberang, dan untuk di sini ada dua jalur. Ada jalur pesepeda ini di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu untuk pejalan kaki. Dan untuk kalian teman-teman yang belum pernah ke Eropa atau ke luar negeri, nah ini ada segitiga di sini. Jika kalian berada di ujung segitiganya, kalian harus berhenti
dan menunggu sampai mobil atau kendaraan yang dari sebelah kiri lewat dulu dan kalian menyeberang. Pastikan semua aman karena mereka itu tidak akan berhenti. Bila kalian menerobos dan memaksa diri untuk menyeberang, mereka tidak akan berhenti dan akan menghantam kalian. Karena di sini spesial di Belanda, kalau mereka merasa mereka benar dan tidak melanggar peraturan, mereka akan menabrak kalian karena kalian disalahkan mengapa melanggar peraturan gitu guys. Jadi kalian harus hati-hati kalau berada di negeri orang gitu guys. Nah, ini dia Bos Parknya. Di Bos Park ini ada juga khusus penangkaran hewan-hewan di sebelah kanan sana, dan ini dibangun khusus oleh pemerintah untuk fasilitas umum. Siapapun dan kapanpun tempat ini terbuka untuk umum dan tentunya gratis gitu teman-teman. Ini adalah taman favoritku atau park. Biasanya di Belanda ini kita sebutnya park. Jadi taman itu di sini disebut park. Jadi ini adalah salah satu taman favoritku karena aku itu sangat suka sekali dengan alam dan juga ketenangan dan tempat sepi. Itu aku suka sekali menghabiskan waktu melihat burung-burung, mengagumi pohon-pohon, menikmati keheningan alam gitu. Karena aku sangat tidak suka sekali hiruk pikuk kota guys gitu. Jadi oke guys, simak terus videonya, maka di sini aku akan segera menjelaskan ke kalian mengapa saya sangat keberatan sekali disebut orang kaya oleh saudara-saudara saya atau teman-teman saya, karena mereka sering sekali menganggap kalau saya ini adalah seperti gambar uang gitu guys. Oke teman-teman, terima kasih dan stay tune. Jadi teman-teman, selamat datang di Alphen aan den Rijn. Jadi aku tinggal di Alphen aan den Rijn. Di sini kota yang tidak terlalu besar dan Alphen aan den Rijn ini terletak di bagian selatannya Nederland. Sebenarnya aku pengen ngasih satu pengalaman dan pembelajaran juga yang pengen ku share sama kalian gitu, karena banyak banget orang di Indonesia berpikiran kalau kita tinggal di luar negeri atau punya suami bule atau tinggal di Eropa, di pikiran banyak orang itu kita tuh cenderung dengan predikat orang kaya atau banyak uang, yang mana sebenarnya nggak semua gitu teman-teman, nggak semuanya. Jadi aku pengen share ini pengalaman pribadi ya guys, jadi tidak menyinggung orang ataupun menceritakan yang bukan pengalaman saya gitu. Jadi aku menceritakan pengalaman pribadi dan apa adanya dan yang sebenarnya gitu. Jadi kalau kebanyakan orang itu di Eropa mereka mungkin banyak uang atau disebut dengan orang kaya, sebenarnya enggak. Karena kalau ada sebagian besar yang jadi orang kaya, mungkin mereka beruntung gitu kan. Mereka beruntung dapat
bersuami kaya, pekerjaannya bagus, banyak uang. Tapi dalam case saya ini sebenarnya saya ini orang biasa yang sama seperti kayak di Indonesia gitu. Jadi kenapa saya pengen meluruskan predikat di Eropa itu, orang tinggal di Eropa itu cenderung dengan predikat orang kaya. Nah, aku pengen lurusin, sebenarnya nggak semua guys, nggak semua. Nah, kenapa saya punya uang lebih atau dilihat orang tuh gampang ngasih uang sama orang atau nolong orang atau bantu orang tua atau bantu saudara. Sebenarnya di sini itu saya kerja keras dari pagi sampai malam. Dan di Eropa ini kerja tuh nggak seperti di Indonesia yang mana kita santai bro, terus gajian deh akhir bulan. Nah di sini kita tuh kerja itu digaji per jam, dan per jamnya itu untuk saya sebagai pemula sekitar 10.43 gitu, 10 euro 43 sen per jam. Jadi gimana caranya supaya saya dapat uang lebih atau uang lebih banyak? Ya saya kerja keras dari pagi sampai malam gitu, supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya, memberi yang terbaik buat keluarga saya gitu kan, buat sekolah anak-anak nantinya gitu. Jadi bukan sebenarnya saya banyak uang, enggak gitu. Dan yang paling kalian harus tahu, di Eropa ini biaya hidup tuh lebih besar. Kita tuh apa-apa tuh bayar pajak dan asuransi kesehatan, asuransi transportasi, asuransi kerja, harus asuransi banyak hal gitu. Jadi kalau kita bisa pulang ke Indonesia itu sebenarnya udah syukur, saya udah bantu orang tua tuh udah syukur. Tapi kebanyakan orang-orang berpikirnya karena kita bantu berarti uang banyak gitu. Bukan seperti itu. Jadi sebagian besar mereka beruntung dengan hidup yang enak, pekerjaan yang bagus, jadi penghasilannya juga bagus. Kalau suami saya kan karyawan biasa sama seperti saya, jadi kami tuh working hard gitu guys. Jadi kalian juga harus tahu kalau di Eropa ini juga biaya hidup besar, dan bukan berarti semua orang yang bersuamikan bule itu orang kaya. Jadi untuk mereka yang kebetulan dapat suami bule dan hidup enak, nah itu kok satu keberuntungan gitu guys. Jadi berarti bukan semuanya gitu. Jadi kita bisa hidup di Eropa ini butuh perjuangan berat, adaptasi budayanya, bahasanya, penyesuaian diri dengan orang-orangnya, cara bekerja di sini itu nggak gampang gitu. Jadi teman-teman, buat kalian specifically keluarga dekat atau teman-teman saya, tolonglah predikat orang kaya tinggal di Eropa tuh dihilangkan. Saya itu sama seperti kalian yang juga kerja keras untuk hidup sehari-hari gitu. Nah, teman-teman, sekarang di Eropa sudah memasuki musim gugur, atau yang di bahasa Belandanya itu kita sebut de herfst. Jadi 4 musim di Eropa memiliki ciri khas masing-masing dan juga keindahan tersendiri. Nah, pada musim de herfst atau musim gugur, semua pohon ini akan merontokkan daun-daunnya atau menggugurkan daun-daunnya, sehingga mereka akan berubah
tampak seperti mati dan tidak berdaun. Nah, sebagian besar pohon-pohon yang ada di Eropa bila musim gugur telah tiba, mereka akan berubah sebagian besar menjadi merah, ada juga yang berubah menjadi kuning, dan mereka akan menggugurkan daun mereka dan akan hidup tanpa daun selama 6 bulan dan terlihat seperti mati. Nah, teman-teman, pada musim the harvest biasanya itu akan lebih sering terjadinya angin keras, atau kita sebut di sini itu badai, atau disebut di bahasa Belandanya itu kita sebut storm gitu guys. So, kalau di Belanda ini angin itu pada musim gugur sangat-sangat jelek sekali teman-teman, karena mereka akan merontokkan semua yang ada di pohon-pohon dan juga sangat merusaklah sebagian besar gitu, karena bagi kita juga sangat sulit sekali, karena akan sering badai, akan sering hujan, dan matahari tidak akan terlihat jelas dan hanya ada gelap abu-abu di atas awan gitu guys. Nah, di sini biasanya aku sering mengasih makan burung-burung dan juga bebek-bebek yang hidup di alam bebas. Nah, di depan sana ada penangkaran burung merak dan burung-burung dan juga ayam dan juga binatang lainnya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Jangan lupa di like videonya dan komentar, karena satu like dari kalian, satu komentar dari kalian, satu subscribe dari kalian akan membuat saya sangat senang sekali dan lebih bersemangat. Begitu teman-teman, jangan lupa tersenyum dan juga bahagia. Salam kasih dari saya. Tuhan memberkati dan enjoy. Sampai jumpa di video berikutnya teman. Dadah.
Happy weekend, good people. Jalan-jalan sendiri hari ini karena suamiku kerja, dia nggak mau ikut, jadi aku muter-muter kota tinggalku guys. Jadi begitulah, setiap day off itu biasanya aku pergi jalan-jalan, ngasih makan entok-entok di alam bebas, dikasih roti, kasih makan. Jadi aku mau pulang karena entok-entoknya sudah kenyang gitu guys. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman. Dan ini adalah gedung komentar, yang lama. Jadi yang barunya ada di sana, lebih besar dan lebih modern. Tapi sebenarnya aku lebih suka yang bagus dan lebih klasik. Teman-teman jangan lupa di subscribe ya, ucup thumbs up, ucup komen, dan jangan lupa kalau bisa di share